wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana suaranya jelas? Alhamdulillah jelas, ya. Oke, baik. Kita sebelumnya di hikmah yang keberapa di situ nomornya? Al-arif la yazulu ittiraruhu. Ya. Sekarang kita masuk ke hikmah yang berikut. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka qalbu pikiran kita semua dan mengangkat secepatnya bala yang ada, atau kalau Allah tetap belum mengangkat bala tapi Allah menguatkan kita dengan ruh minhu. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, di pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai ahwalnya seorang arif, keadaan seorang yang arif, orang yang mengenal Allah Ta'ala. Semoga kita sampai ke makom tersebut. Apa ahwalnya? La yazulu ittiraruhu. Ittirarnya senantiasa ada. Apa arti ittirar? Orang yang arif itu setiap kali meminta kepada Allah, hatinya terasa genting. Jadi dia selalu meminta karena rasa butuh, rasa darurat. Maka mereka berdoa itu bukan karena keinginan, tapi karena butuh. Karena orang butuh itulah yang kemudian merasakan ittirar. Ya. Adapun hari ini kita akan masuk ke hikmah yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ana az-zawahira bi anwari atharihi wa ana as-saraira bi anwari awsafihi. Imam Ibn Athaillah Sakandari yang wafat tahun 709 Hijriah, murid dari Abu Abbas Al-Mursi, dan Al-Mursi murid dari Qutbul Awliya wa Ghausul Khalaik, Abul Hasan Syazili. Beliau mengatakan, Ana az-zawahir. Allah itu memberi cahaya kepada alam semesta yang zahir. Jadi zawahir itu alam semesta yang zahir. Dengan apa? Bi anwari asarihi. Dengan cahaya asarnya. Cahaya asar. Apa arti asar? Asar itu adalah bekas dari fi'il Allah. Bekas dari perbuatan Allah Ta'ala. Jadi ketika Allah mengatakan kun, nah, apa yang terjadi dari kun, kita sebut dengan asar. Ya. Jadi anar az-zawahira, dia menerangi zawahir, yang zahir, bi anwari atharihi. Dengan cahaya kun, cahaya fiilnya. Nah, ini yang kita sebut asar. Ya. Wa anar as-sarair, dan dia memberi cahaya as-sarair, sir. Kalau tadi alam yang zahir, tubuh ini, alam semesta ini, itu dengan cahaya yang zahir. Dan cahaya yang zahir itu kita sebut adalah asyams, yaitu matahari. Di malam hari kita sebut dengan rembulan atau bulannya. Adapun qalbu, atau diistilahkan di sini sarair, dia memberi cahaya sir, rahasia-rahasia, qalbu, ruh, bi anwari awsafihi, dengan cahaya-cahaya sifatnya. Maka ketika orang ingin mengenal Allah, maka dia tidak cukup hanya memandang zawahir. Dia harus menggunakan sarairnya. Karena sarair itu sir kita, qalbu kita, ruh kita,
dia berhadapan dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Jika mata fisik ini membutuhkan cahaya matahari, cahaya lampu, maka basirah mata batin membutuhkan cahaya sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan sifat-sifat Allah Ta'ala itu kemudian tampak jelas dalam asma-Nya. Nah, inilah hubungan asma dan sifat. Satu sifat itu bisa menjadi tajalliyatnya, menampakkan kepada kita dalam berbagai macam. Misalnya sifat kudrah. Kudrah itu di sana yang maha berkuasa, kekuasaannya nanti bisa di situ muncul Ar-Razzaq, yang maha berkuasa. Termasuk wabah hari ini itu adalah kudrah dari Allah, iradah dari Allah. Jika ia ingin mengangkatnya, itu pun juga hanya dengan kudrahnya. Bayangkan seorang iblis itu ketika berdoa tetap saja memanggil dengan nama Allah, dengan sifat Allah, yaitu bi'izzatika, dengan izzahmu. Itu iblis. Maka iblis itu doanya mustajab. Sekali itu dia mustajab doanya. Kenapa? Karena dia memanggil dengan sifat Allah. Maka teman-teman, sahabat yang melakukan Allah, jika ingin doanya tembus kehadirat Allah, maka hidupkan sirnya, sadari bagaimana sir itu berkiblat kepada sifat-sifat Allah, dan panggillah dengan itu. Jadi kita memanggil Allah dengan sifat-sifat yang tercurah kepada kalbu kita. Baik. Lalu di kalimat berikutnya, li'ajli dzalik, oleh karena itu, li'ajli dzalik, afalat anwaruz zawahir. Nur yang zahir itu akan tenggelam. Nah, ini mengingatkan kita kepada kisah Sayyidina Ibrahim, Khalilullah. Sayyidina Ibrahim, ketika beliau mengatakan, inikah Tuhanku? Ketika memandang kepada bintang-bintang. Ternyata bintang-bintang lenyap saat terbit bulan. Bulan pun lenyap ketika terbit matahari. Maka beliau mengatakan, la uhibbul afilin. Aku tidak menyukai sesuatu yang tenggelam, yang menghilang. Masa Tuhan itu menghilang? Gitu. Maka sebenarnya ini sindiran kepada penyembah-penyembah bintang di kalangan Harraniyun. Jadi Nabi Ibrahim ini pernah mampir hijrah dari Babilonia. Beliau hijrah ke daerah namanya Harran. Di Harran itu beliau bertemu dengan kelompok-kelompok paganisme. Mereka salah satu amalannya juga selain menyembah berhala, mereka menyembah bintang-bintang, ya. Dan Harran itu ternyata kemudian berkembang, inilah kemudian yang dipakai oleh sebagian filosof astrolog, ya. Mereka menyembah bintang. Nah, ini kemudian Nabi sindir dalam hadis-hadis Nabi SAW. Apa kata beliau? Telah kafir sebagian hamba, ya. Kenapa? Mereka mengatakan mutir Nabi Nawi kaza. Kita dapat hujan karena bintangnya sekarang bintang A, B, C, D gitu, ya. Jadi kita boleh belajar ilmu astrologi, perbintangan, zodiak, tapi bukan untuk menentukan nasib. Itu hanya untuk seperti ilmu Feng Shui. Jadi dia tidak menentukan, dia cuma membaca tanda-tanda dari Allah Ta'ala. Baik. Walam ta'fal anwarul qulub was-sarair. Tapi ingat, meskipun matahari yang zahir itu yang kita sebut pelita yang zahir, matahari yang zahir itu terbenam, menghilang, tapi walam ta'ful anwarul qulub was-sarair. Tapi pelita kalbu tidak akan pernah hilang. Pelita sir tidak akan pernah hilang. Oleh karena itu di ujung hikam tersebut ada sebuah syair, inna syamsan nahar taghrubu bil-laili wa syamsul qulub laysat taghib. Sesungguhnya pelita siang pasti akan tenggelam. Karena apa? Karena datangnya malam. Wa syamsul qulub, sedangkan pelita kalbu tidak akan pernah
menghilang atau tenggelam. Hari ini, saat ini mungkin bagi para pekerja atau para pebisnis atau semua kita yang menghadapi yang mendapatkan dampak dari wabah virus corona ini, seakan-akan bagi sebagian orang Allah itu kayak berlepas tangan. Padahal Allah tidak pernah berlepas tangan. Di saat kita senang, anggap saja itu adalah syamsun nahar, ya, pelita siang hari. Nah, sekarang kita lagi diuji dengan kegelapan, apakah pelita kolbu masih hidup? Jadi, kita sedang diuji, apakah di saat senang, di saat susah, Tuhannya sama. Apakah menyembah Allah itu hanya saat senang, atau mengadu kepada Allah hanya saat susah? Nah, ini PR kita bersama. Maka Imam Zarruq mengatakan, Syamsul qulub la taghibu abadan. Pelita kalbu tidak akan pernah menghilang. Bal hiya daimatun la tanqati' wa baqiyatun la tansarim. Tapi dia kekal karena memang semua wujud itu karena dia, karena bersumber darinya. Jika Allah Ta'ala sebagai pelita kalbu tidak pernah hilang, maka yang merasa ditinggalkan oleh Allah dapat dipastikan kalbunya lagi terhijab, kalbunya tidak memandang Allah Ta'ala. Oleh karena itu wajar teman-teman semua, salah satu hijab itu adalah masalah-masalah duniawi. Salah satu hijab itu adalah musibah. Dan jangan lupa, nikmat itu juga hijab. Sayyidina Sulaiman alaihissalam itu bebas dan sukses melewati apa yang kita sebut hijab, tirai yang menghalangi seseorang memandang Allah di saat senang. Sayyidina Sulaiman alaihissalam mengatakan, beliau langsung sadar, aashkur am akfur, apakah aku mensyukuri atau tidak. Sayyidina Ayub ketika memandang dirinya sakit, lalu dikatakan oleh istrinya, wahai suamiku, engkau kan Nabi Allah, kenapa tidak meminta kesembuhan kepadanya? Apa jawaban beliau? Aku malu kepada Allah, Allah beri kesehatan puluhan tahun, tapi cuma dikasih sakit sekian tahun, aku meminta untuk sembuh. Maka beliau pun, kita lihat di situ, di saat senang, Tuhannya masih Allah, di saat sakit pun Tuhannya masih Allah. Nabi Sulaiman di saat berjuang bergantung kepada Allah, di saat sukses pun dia masih bergantung kepada Allah Ta'ala. Nah, inilah yang kemudian pelajaran-pelajaran kita semua, kenapa kisah-kisah mereka itu masih ada sampai saat ini diabadikan dalam Al-Quran. Ya. Nah, teman-teman semua, oleh karena itu, ilmu yang sabit dalam kolbu, ilmu yang menetap di kolbu itu ilmu yang mahal. Ini lebih mahal dari emas, lebih mahal dari perak, lebih mahal dari mutiara. Kenapa? Karena dia tidak dapat dibeli. Dia tidak dapat dibeli. Dia hanya bisa diminta kepada ahlinya, dan yang ahlinya hanya memberi karena dia sayang. Maka tidak ada mahar di sini kecuali hanya kiriman Fatihah dan salawat. Nah, inilah ketika Nabi SAW mengajarkan umatnya bab ini, Nabi tidak meminta pamrih, saking sayangnya. Tapi orang yang meminta ini, dia harus berhati bagaikan hatinya tanah yang subur. Tanah itu ketika ditancapkan biji, dikasih air, dia akan menumbuhkan. Ilmu kolbu mirip-mirip seperti itu, dia akan tumbuh, tapi ingat, kalau ada tumbuhan tumbuh sendiri, maka dia akan memunculkan daun, tapi dia tidak akan memberikan buah. Kalau orang-orang tidak mau mencari ilmu ini kepada guru-guru yang ahli, maka ibarat biji tanaman, dia akan tumbuh, tapi dia tidak akan menghasilkan buah. Begitu juga kolbu, kalau ada orang dengan egoisnya mengatakan, saya tidak perlu berguru, saya tidak perlu syekh, saya tidak perlu mursyid. Orang ini, ya ibarat pohon mangga tidak berbuah, ya, hijau, sejuk, terlihat bagus dari luar, tapi orang menunggu-nunggu.
orang menunggu. Sekali orang melihat dari luar, oh bagus ya rumahmu ada pohon. Tapi ketika kita melihat dari sisi orang yang punya tanaman ini, dia menunggu kecewa. Kenapa tidak muncul buahnya? Nah, maka teman-teman semua, jangan sibuk dengan menunggu pujian orang yang sekali-sekali melihat, tapi kita harus berpegang kepada kita yang menunggu. Apa yang akan dihasilkan oleh si kolbu. Oleh sebab itu, Nabi SAW ketika ditanya, apakah amalan yang paling mulia? Maka Nabi SAW menjawab, al-iman billah. Ini hadis sahih, ada di Bukhari, ada di Muslim, yaitu iman kepada Allah Ta'ala. Iman itu amalnya qalbu. Nah, maka kalau diterjemah secara bebas, wahai Rasulullah, apakah amal paling mulia? Amal paling mulia itu adalah amal qalbu. Ya. Baik, itu hikmah yang nomor 104 ya. Sekarang kita masuk ke hikmah 105. Bismillahirrahmanirrahim. Liyukhaffif alam al-bala alayka ilmuka bi'annahu subhanahu huwal mubli lak. Liyukhaffif, agar terasa khafif. Apa arti khafif? Khafif artinya ringan. Agar meringankan terhadapmu, apa itu? Alamul bala, alam al-bala. Alam artinya penyakit, bukan ain ya, tapi pakai hamzah. Al-bala yaitu bala, termasuk virus hari ini, ataupun teman-teman yang mempunyai penyakit di dalam badannya yang mungkin dirasakan sendiri, tidak diekspos kepada orang. Bagaimana cara untuk merasakan bahwa penyakit ini sebenarnya tidak terlalu berat dibandingkan Nabi Ayub, tidak berat dibandingkan perjuangan-perjuangan para nabi, para sahabat, itu tidaklah berat. Bagaimana caranya? Caranya sederhana. Ilmuka bi'annahu subhanahu huwal mubli. Kamu harus tahu ilmuka. Ilmuka ini kalau dalam bahasa Arab yang standar, ilmu bahasa Arab saya standar, jadi kita pakai kaidah yang standar aja, yang kita sebut dengan masdar muawwal ya. Jadi ilmuka ini boleh diartikan anta'lama, engkau mengetahui. Ya. Digunakan masdar muawwal di sini sesuai dengan tarkibnya ya. Ilmuka, kita terjemahkan anta'lama, engkau mengetahui bi'annahu huwa, bahwasanya dialah Allah subhanahu wa ta'ala huwal mubli lak. Dialah sebenarnya yang memberi bala itu. Apakah kalimat ini cukup? Ini harus dijelaskan. Teman-teman semua, jika saya punya kekasih, saya punya anak, saya punya sahabat, saya punya kakak, saya punya adik, lalu saya dicubit oleh mereka, apakah saya akan membalas mencubit? Jika teman-teman semua punya istri, punya suami, lalu ya mungkin ada yang gemes, ya pasangannya gemes, anaknya gemes, apakah kemudian akan ditonjok gitu? Ya. Atau anak kita yang baru bergerak, gerakan motoriknya belum bagus, apakah kemudian ketika dia mengenai muka kita, lalu kita balas memukul dia kembali? Tentu tidak. Itu bayangkan, ini baru analog sederhana. Jika yang menyakiti kita itu orang yang kita sayangi, ternyata rasa sakit itu terasa hanya sebentar, setelah itu langsung hilang. Kenapa? Justru ketika anak kita bergerak, dia kemari, ke kiri, ke kanan, tiba-tiba menabrak kita, kena bagian kepala, atau mata kita kecolok oleh tangannya, jarinya, kita malah tambah gemes, kita malah tambah sayang. Oh, anakku telah bergerak, anakku telah mulai dewasa, kira-kira seperti itu. Nah, jika seseorang itu menganalogkan lebih besar lagi, jika anakku yang menyakitiku atau yang mengenaiku, bala itu sesuatu yang mengenai kita, jika pasanganku yang mencubitku, aku terima, aku malah senang, malah aku balas dengan kasih sayang. Bagaimana jika yang mengenaiku itu Allah? Jika anak kita bisa ridho, kenapa dengan Tuhannya anak kita tidak bisa ridho?
Jika pasangan yang cubit, kita bisa malah membalasnya dengan yang lebih mesra lagi. Kenapa? Ketika Allah, sang sumber kekasih itu, mengenai kita, kita tidak bisa membalas dengan yang lebih mesra lagi. Nah, inilah kira-kira pesan dari Ibnu Thailah pada bagian ini. Lalu di kalimat berikut beliau mengatakan, "Falladzi", tolong diingat kata beliau, "Falladzi", maka yang wajahatka minhul aqdar, ya, huwa alladzi awwadaka husnal ikhtiyar. Maka yang wajahatka, yang menghadapkan kepada kamu kesempitan, aqdar boleh diartikan kesempitan sesuai dengan ayat wa man qudira alaihi rizquhu, ya. Siapa yang disempitkan kepadanya rezekinya, atau fa'amal insan, adapun manusia ketika qudira alaihi rizquhu, ketika qudira, maka boleh kita terjemahkan aqdar di sini adalah kesempitan takdir atau kesulitan-kesulitan. Ketika kita melihat sekarang ini ada bencana, ada wabah. Nah, yang mendatangkan wabah itu, betul teori konspirasi sangat banyak, namun semuanya karena izin dari Allah. Huwallazi awwadaka, dia juga yang awadaka, yang menggantimu atau yang telah sebelumnya memberikan kepadamu husnal ikhtiar, kebaikan ikhtiar. Maksudnya sederhana sebenarnya. Dulu yang memberikan kamu nikmat itu sama dengan sekarang yang memberikan kamu ujian itu. Dulu yang memberikan kamu sehat, selama itu kamu sehat, yang memberikan kamu sakit juga dia. Dan dalam hikam yang bagian lain, itu Allah dikatakan oleh Ibnu Thailah di situ, jika kamu tidak sadar dengan Allah di saat punya nikmat, maka siap-siaplah agar sadar kepada Allah di saat nikmat itu dicabut. Contoh sederhananya, di saat sehat, saya tidak sadar bahwa sehat itu dari Allah. Maka Allah akan menegur saya di saat sakit. Begitu juga jika ada orang yang tidak sadar saat dia berpunya, maka Allah akan mengambil kepunyaannya itu, dites apakah dia sadar atau tidak. Kira-kira seperti itu ya. Oleh karena itu, teman-teman semua, para sahabat radhiyallahu taala anhum, jika mereka tidak mendapatkan ujian dari Allah, mereka tidaklah merasa imannya aman. Jadi mereka setiap hari itu bertanya, ada ujian apa lagi? Baik ujian kebaikan atau ujian keburukan, ujian kemanisan ataupun ujian kepahitan, ujian ilmu atau ujian kebodohan, ujian nyaman di Madinah, tidur, makan bersama keluarga, main-main, atau ujian berjuang berjihad fisabilillah. Semuanya itu tidak semudah yang dikatakan iskariman al-mut syahidan. Itu gampang sekali dikatakan hidup mulia atau mati syahid. Banyak orang yang siap mati syahid tapi tidak siap hidup mulia dalam nama Allah Ta'ala. Ya. Baik. Ada satu kabar gembira dari Allah Ta'ala bahwa seperti seseorang setiap bertambah musibah, bertambah ujian, maka dia bertambah kemampuannya. Setiap kali bertambah beban, maka bertambah kekuatannya. Maka teman-teman semua, ini kita sudah alami di sekolah, di kampus. Tulisan artikel, makalah yang ditulis anak S1 tentu berbeda dengan S2, S2 beda dengan S3, skripsi S1 beda dengan S2, S2 beda dengan S3, ujian terhadap skripsi S1 beda dengan ujian terhadap S2, begitu juga lebih berat dengan S3, begitu juga lebih berat pada profesor. Kalau ingin jadi kekasih Allah, kualitas rohaninya, kualitas doktor, profesor, maka ujiannya akan lebih berat. Namun, coba tanya kepada orang-orang yang telah melewati proses itu, betul di saat-saat menulis, di saat-saat diuji, dibantah oleh penguji, itu ada perasaan-perasaan agak genting, ada sedih atau terpojokkan, itu wajar. Tapi di sisi lain, ada yang malah merasa nikmat ketika dikata-katain, ketika dibimbing, ketika disalah-salahkan, dia malah terpacu untuk
untuk mengambil, untuk mencari hal-hal yang lebih menarik. Jangan-jangan ini yang kemudian kita tidak siap. Ya. Maka kewalian seseorang itu tergantung ujian-ujiannya. Tapi ingat, ujian itu tidak hanya susah, ujian itu juga dengan kesenangan. Ujian itu tidak hanya dengan kebodohan, ujian itu juga dengan kealiman. Biasanya orang dengan bodoh itu dimaklumi kalau dia gagal. Tapi jika dia punya ilmu, gagal itu yang tidak maklum. Dan ini sering ya, ketika banyak orang-orang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam fatwa al-hadisiyahnya, ada tokoh-tokoh ulama secara zahir dia ulama, tapi adallahullahu ala ilmin. Tapi dia keliru, Allah jadikan mereka tersesat. Kenapa? Dengan ilmu mereka sendiri. Jadi ilmunya menghijabnya, ilmunya menghalangi dia kepada yang maha alim, yaitu Allah Ta'ala. Baik, kita lanjut. Ini tidak terlalu panjang syarahnya. Nah, kalau disimpulkan yang bagian ini, maka boleh kita katakan